Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu binatang apapun, Nabi Muhammad nggak pernah takut dan binatangnya nggak pernah mengganggu Nabi Muhammad. Karena semua makhluk ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali setan dan iblis. Berarti kalau ada orang yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad mirip setan. Pernah Nabi Muhammad dengan para sahabat lagi duduk-duduk di Madinah, di kota Madinah sore hari. Tiba-tiba dengar ada suara ribut-ribut. Nabi Muhammad tanya kepada para sahabat, ada apa itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, di sana ada onta ngamuk. Pernah lihat onta? Tidak. Belum. Pernah ke taman safari apa belum? Iya, taman safari. Onta itu babu. Ukuran normalnya bukan ukuran jumbonya. Ukuran normalnya, dan kita sebagai orang Indonesia dengan tinggi badan normal, kita berdiri, onta duduk. Onta itu punuknya masih lebih tinggi daripada kita yang berdiri, apalagi berdirinya. Sehingga waktu itu semua penduduk Madinah ketakutan menghadapi onta yang lagi ngamuk. Kata Nabi Muhammad, ayo kita datangi onta yang lagi ngamuk. Orang pada lari, malah Nabi Muhammad datangi. Ini pemimpin. Ini pemimpin itu kalau lihat rakyatnya ketakutan, dia yang menghadapi. Kalau belum berani seperti itu, jangan jadi pemimpin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lihat ada onta ngamuk, kata Nabi Muhammad, ayo datangi ontanya. Para sahabat mencegah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu yang ngamuk onta. Iya, kata Nabi, ayo kita datangi. Itu kasihan orang-orang lagi pada ketakutan. Karena Nabi Muhammad memaksakan. Akhirnya para sahabat ngikut di belakangnya. Setelah Nabi Muhammad datang ke tempatnya onta yang lagi ngamuk tadi, ternyata ontanya berhasil dipancing untuk masuk kandang. Tapi di dalam kandang ngamuknya tambah parah, pintu kandang tadi diseruduk terus oleh onta. Orang-orang juga ketakutan, ini lama-lama pasti jebol ini pintu, dan ngamuknya pasti tambah parah. Nabi Muhammad lihat ontanya lagi diikat, lagi dikunci di kandang, dan ngamuk di dalam kandang. Ada Nabi Muhammad buka pintunya. Ya Rasulullah, nanti kalau ngamuk gimana? Saya yang tanggung jawab. Karena Nabi Muhammad yang tanggung jawab, akhirnya pintu onta tadi dibuka. Benar, ontanya langsung lari keluar. Tapi ketika lihat Nabi Muhammad yang ada di hadapannya, seketika itu onta tersebut langsung tenang, hilang ngamuknya, bahkan mendekat kepada Nabi Muhammad dan sujud di kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta Nabi sujud kepada Nabi Muhammad. Ada manusia nggak mau menghormati Nabi Muhammad, berarti kalah dengan onta. Sujud. Para sahabat geleng-geleng semua. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami lebih berhak sujud kepada Anda daripada onta. Apa kata Nabi Muhammad? Seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, niscaya akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Bukan saya yang ngomong, Bu, Nabi Muhammad. Seandainya boleh. Kalau boleh, bapak boleh sujud. Kemudian onta tadi ditanya sama Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Sulaiman kita dengar, kita sering dengar Nabi Sulaiman ngobrol dengan hewan, Nabi Muhammad juga bisa ngobrol dengan hewan. Kalau Nabi Sulaiman ngobrol dengan hewan dengan bahasa hewan, kalau Nabi Muhammad ngobrol dengan hewan, hewannya langsung bisa bahasa Arab. Onta tadi ditanya sama Nabi Muhammad, kamu kenapa ngamuk onta? Onta tadi curhat. Iya ya Rasulullah, majikan saya ini pelit. Saya disuruh kerja terus tapi makanannya dikit. Tolong sampaikan kepada majikan saya, kalau pengen saya nggak ngamuk, kasih makan saya yang banyak. Memang
lapar itu bahaya. Akhirnya Nabi Muhammad pun bertanya, "Aina sayyidu hadhihi naqah?" Mana yang punya onta ini? Datang seorang pemuda mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Kasih makan ontamu yang banyak. Ontamu ini lapar." Kok tahu ya Rasulullah? Tadi onta curhat sama saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat tidak pernah ketempelan lalat, apalagi hinggap, nempel aja nggak pernah. Kalau kita berapa kali sehari ditempelin lalat? Kenapa lalat nggak pernah hinggap? Sebab kulit Nabi Muhammad mulus luar biasa, bisa kepleset itu lalat. Bukan hanya mulus, wangi luar biasa. Walaupun tidak pernah pakai minyak wangi, karena keringatnya bisa digunakan sebagai minyak. Banyak sahabat yang ngumpul ke keringat Nabi Muhammad kemudian digunakan sebagai minyak wangi. Itu Nabi Muhammad, keringatnya wangi, pantas dijadikan idola. Itu yang terlalu gila terhadap pemain bola, terlalu gila terhadap artis. Itu pemain bola sama artis kalau 1 minggu nggak mandi gimana? Gak pantas mengidolakan selain Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita agar cinta kepada Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita agar selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita agar benar-benar bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau anak kita kemudian kita sudah cinta bangga kepada Nabi Muhammad, tanpa disuruh kita pun akan sholawat dengan mudahnya. Tanpa dipaksakan kita pun akan sunnah dengan entengnya. Tanpa dipaksakan kita pun akan ibadah kepada Allah Subhanahu, karena didasari rasa. Jadi Nabi Muhammad disebut hamba itu gemol. Pertama menunjukkan, membuktikan bahwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad roh dan jasad dalam keadaan sadar, melek, bukan. Kalau ada yang gak percaya, kasih aja ceritanya semut. Yang kedua, Nabi Muhammad disebut sebagai hamba, Nabi Muhammad disebut sebagai budak dalam ayat ini, menunjukkan bahwa Allah telah mengakui ketaatan Nabi Muhammad. Yang namanya hamba ya harus taat kepada Tuhan. Kalau taat baru diakui hamba. Yang ketiga, sebagai pengingat untuk kita bahwa Nabi Muhammad bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi manusia yang sempurna. Ini baru sampai kalimat bi'ab. Tadi asroh. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad tanpa ada permintaan dari Nabi Muhammad. Baru bi'ati, belum lailan, belum minal masjidil harami ilal masjidil, belum alladzi barakna, belum innahu huwas sami'ul. Bisa sampai subuh, cuma cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hati kita selalu dipenuhi dengan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama, bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti ajakan para ulama, bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah mempermudah lesan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar di dunia kita kumpul dengan orang soleh, meninggal husnul khatimah, di akhirat kita kumpul dengan orang soleh, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, menyaksikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyatin shalihah wa ila hadrat Nabi Muhammad SAW, thumma ila rahya abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, thumma ila rahya alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, thumma ila rahya awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa al-a'immatir rasyidin wa ulama'il 'abidin, thumma ila rahya walidina wa walidikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin. Al-Fatihah.